Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Alfitrah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Unit 1 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPT yang telah saya buat, yang itu berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Buah Mangrove pada UMKM Mangrove Gampong Kuala Langsa menggunakan metode Economic Quality Order atau EOQ. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Manajemen persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam proses produksi. Jadi semakin tinggi biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian pengandaan bahan baku, maka semakin tinggi pula biaya produksi. Persediaan mencakup beberapa jenis persediaan, yaitu persediaan bahan mentah atau bahan baku, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Nah, jadi persediaan bahan baku digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi, sedangkan bahan jadi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, jadi di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu perlunya peran pengendalian persediaan bahan baku agar dapat menjamin kebutuhan produksi. Yang kedua, masih terbatasnya analisa tentang pengendalian persediaan bahan baku pada UMKM Mangrove Kuala Langsa. Yang ketiga, ada persediaan bahan baku, faktor yang sangat penting bagi UMKM Mangrove Food. Nah, jadi ada rumusan masalah di sini ada juga. Yang pertama, bagaimana pengendalian persediaan bahan baku buah mangrove yang diterapkan pada UMKM Mangrove Food. Yang kedua, berapakah jumlah pemesanan bahan baku yang optimal dalam sekali proses produksi pada UMKM Mangrove Food. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pada pengendalian persediaan terhadap UMKM Mangrove Food. Nah, jadi di sini ada kerangka teoritis, yaitu ada persediaan bahan baku. Nah, jadi yang dia itu menunjukkan panah. Yang kedua itu di metode Economic Order atau EOQ. Yang selanjutnya kelancaran produksi. Jadi ketiga-tiganya ini sangat berkaitan. Persediaan bahan baku itu berkaitan atau menggunakan dengan metode Economic Order. Nah, jadi metode Economic Order itu dapat melancarkan kelancaran produksi. Nah, di sini ada metode penelitian, yaitu jenis penelitian yang saya gunakan di sini adalah jenis penelitian lapangan atau field research. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengabarkan data yang telah dikumpulkan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada saat tertentu. Nah, jadi subjek penelitiannya ini terdiri dari dua, yaitu informan dan responden penelitian. Informan adalah subjek penelitian tidak langsung yang menjadi sumber informan, yang kemudian mengarahkan peneliti kepada responden penelitian. Jadi informan key person dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM Mangrove sendiri di Gampong Kuala Langsa. Jenis penelitiannya itu kualitatif, yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada saat tertentu. Nah, jadi sedikit yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Zoa Khadijah. Di sini saya ingin mereview proposalnya Muhammad Alif Alfitrah, yang dimana penjelasannya sangat bagus dan mudah dipahami. Juga dapat menambah wawasan kita mengenai manfaat pohon mangrove yang ada di Kampung Kuala Langsa.